ويجتنب الولد لبس الحرير والذهب ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الكذب والخيانة والفحش وكل ما يغلب على الصبيان. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau berkata, dan seyogyanya, sebaiknya, sepantasnya, sepatutnya bagi bapak itu mengajar dan seyogyanya bagi bapak itu bahwa seorang ayah, peranan ayah ini melanjutkan bahwa menjauhkan anaknya itu akan memakai kain sutra dan memakai emas. Seyogyanya bagi bapak itu bahwa menjauhkan anaknya itu akan memakai kain sutra dan memakai emas. Dan seyogyanya bagi bapak itu mengajar akan anaknya itu akan tiap-tiap yang berkendak kepadanya daripada hukum syariat. Dan yaitu ditakutinya akan dia akan mencuri. Jangan ia mencuri dan jangan ia memakan akan yang haram dan memakai akan yang haram, dan ditegahkan akan kanak-kanak itu daripada berdusta dan daripada khianat dan daripada segala kejahatan dan daripada segala yang ghalib, yang umum atas anak-anak itu, dan daripada segala yang ghalib atas kanak-kanak itu. Ya. Perkataan Imam Al-Ghazali ini melanjutkan daripada ucapan beliau yang pertemuan yang lalu. Apa pertemuan yang lalu yang terakhir itu? Nasihat Imam Al-Ghazali kepada kita, wahai para ayah-ayah. Apa dia? Yang pertemuan yang lalu seorang ayah itu harusnya dia mengajarkan anaknya itu untuk belajar fikih, menegaskan bahwasannya dia melajarkan penegasan usia, ya, belajar taharah, belajar solat pada ketika dia itu mumayyiz, sekitar 6 dan 7 tahun lah. Itu dah mulai ditegaskan oleh ayahnya, ya. Dan juga puasa pada bulan Ramadan walaupun setengah hari, itu dah mulai penegasan. Dari kecil dia diajarkan adab, masuk dia umur 6, 7, yaitu mumayyiz, maka dia diberitahu dan diajarkan tentang masalah daripada ibadah-ibadah, baik ibadah wajib, ya, ibadah wajib yang dikerjakan secara benar, cara berwuduknya benar, cara salatnya benar, puasanya walaupun cuma setengah hari di bulan Ramadan, enggak apa-apa. Yang penting ada pelatihan, yang penting seorang ayah, ini tugas seorang ayah. Makanya ayahnya itu harus ngaji. Dia harus memperdalamkan ilmu karena dia ada yang dipimpinnya. Kemudian kalimat berikutnya ini yang barusan kita bacakan tadi, ya, sebaiknya ayah itu setelah dia mengajarkan anaknya fikih, toharoh dan solat dan kemudian puasa setengah hari, maka hindari anak itu daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Apa saja mereka itu? Hindari mereka itu untuk memakai kain sutra.
Tuh kain sutra tuh mereka itu hindarkan mereka itu daripada kain sutra, tak boleh. Dan hindari pula mereka itu sesuatu yang itu daripada memakan yang haram. Kain sutra itu haram. Memakan sesuatu ini haram. Mencuri ini haram. Kemudian berkhianat diajarkan. Berdusta tidak boleh. Maka yang berkenaan dengan daripada hukum yang ghalibnya umumnya pada anak-anak, maka disebutkan kepada mereka ini satu. Misal anak memakai kain sutra kepada laki-laki, memakai emas, maka sebutkan bila seorang itu dia sudah mukallaf, maka haram hukumnya memakai cincin emas. Itu disampaikan ke kanak-kanak. Bahwasan dia sudah tahu bahwasannya bila memakai ini ada batasan hukum syariat. Bila seorang laki-laki memakai kain sutra haram hukumnya. Udah. Jadi nanti lama-kelamaan dia tahu, oh kata ayah saya haram ini. Kenapa dia haram? Hukum syariat sudah menyatakan haram. Tapi kalau anak kecil Anda pakai emas itu enggak apa-apa karena belum mukallaf, belum baligh. Yang baligh ini adalah orang yang mereka itu sudah baligh tapi memakai emas dilarang, maka hukumnya haram. Ajarkan anak-anak supaya mereka itu tahu bahwa apa saja yang mereka lakukan, yang mereka pakai pasti berkenaan dengan hukum, ada kaitannya dengan hukum. Jelas kan? Ini barang orang lain, jangan dicuri, bukan milik kita, hukumnya haram. Syariat fikih mengatakan yaitu haram. Allah langsung menegur kepada kita, berdosa kita. Sebutkan. Nah, itu mulai dia mumayyiz tu, lagi masih menangkapnya tu. Lagi dia mulai menangkap apa saja perintah Allah, apa saja larangan-larangan Allah, maka dia akan menangkap. Dan dia perlu tahu itu larangan hukum itu tahu, harus tahu. Jangankan kita katakan yang sekarang pun masih ada orang laki-laki itu pakai emas, masih ada juga. Bangga dia bahwasannya dia berkalungkan emas bagi seorang laki-laki. Bangga dia bahwasannya menampakkan daripada gelangnya emas. Beda dengan perempuan, memang sunnah dihias-hiaskan. Tapi kalau laki-laki haram hukumnya. Maka itu disampaikan kepada anak-anak kita tentang larangan-larangan hukum yang sifatnya jahat, yang sifatnya tidak baik, maka mereka itu dan takut-takutkan itu. Bila seorang ini dia memakai kain sutra, bila seorang ini memakai emas, Allah akan mencucuk dia nanti di api neraka. Wah, itu ditakutin. Sebut dia dari situ. Kalau sudah ditakutin, itu akan terngiang gitu. Apa yang diucapkan oleh gurunya, apa yang diucapkan oleh daripada orang tuanya, sampai besar teringat itu. Ya, teringat. Ini pesan orang tua. Jangan dibiarkan anak. Sewaktu besar, dia enggak mau terima lagi. Enggak mau terima. Udah berdebat berdua antara ayah dan anak, enggak masuk juga. Enggak masuk. Sewaktu dia masih kecil, itulah paling enak. Kapan itu mulainya? Umur 6 tahun, 7 tahun, itu dah mulailah. Mumayyiz itu lah. Dah mulai apa dia. Itu enak kita tak memasukkannya. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kan emas. Ini cincin kan suasa, sama. Walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit itu haram, tidak boleh diberikan, dipakai oleh anak kita. Kasih tahu, kita ajarkan. Walaupun sedikit, maka hukumnya haram suasa itu bagi seorang laki-laki. Demikian disebutkan dalam kitab Siratal Mustaqim di dalam yang pinggirannya halaman 25.